Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, sahabat-sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari sebelum Ramadan tiba, kita dikejutkan oleh bom yang meledak di Gereja Katedral Makassar, di mana lagi-lagi ini diklaim sebagai bom jihad. Hanya yang menjadi masalah, apakah betul bahwa yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun bisa kita katakan oknum muslim tersebut disebut sebagai bagian dari jihad atau tidak. Sahabat-sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad ditinjau dari aspek syariah adalah mengerahkan kemampuan, mengerahkan potensi yang dimiliki untuk melakukan atau mencapai sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari terminologi ataupun dari definisi jihad ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad membagi jihad itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu atau jihad menundukkan hawa nafsu. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Kemudian yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Dan yang keempat, jihad melawan kemaksiatan ataupun kezaliman. Jihad yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Dalam sebuah asar atau riwayat, bahwa tatkala Rasulullah dan para sahabatnya baru saja pulang dari medan peperangan, beliau mengatakan, "Roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar." Kita baru saja kembali dari jihad kecil dan akan segera menuju jihad besar. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan jihad akbar? Padahal mereka baru saja selesai melakukan peperangan yang cukup dahsyat. Lalu apakah ada peperangan ataupun ada jihad yang lebih dahsyat dari peperangan yang barusan mereka selesaikan, mereka tunaikan? Maka Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan jihad akbar, jihad besar adalah jihadun nafsi, jihad dalam rangka untuk menundukkan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran sendiri, nafsu diberi 3 sifat. Yang pertama adalah nafsu ammaroh. Disebutkan dalam surat Yusuf, "Inna nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu menyuruh atau memerintahkan kepada perbuatan kepada perbuatan jelek, kepada perbuatan hina. Sesuai dengan namanya, ammaroh artinya berasal dari amaro ya'muru, memerintahkan, memaksa, ya, menggoda, ya, supaya kita melakukan suatu perbuatan dosa. Jadi kalau kita terdorong, ya, ataupun tertarik untuk melakukan dosa, berarti ada dominasi nafsu ammaroh pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah nafsu lawwamah. Terkait dengan nafsu lawwamah diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Sungguh aku bersumpah dengan nafsu lawwamah. Yang dimaksud dengan nafsu lawwamah berasal dari kata lawwamah, dari lama yalumu laumatan, lawwamatan, artinya suka mencela. Artinya nafsu lawwamah, nafsu yang suka mencela kepada pelakunya, kepada orang yang melakukannya, sehingga timbul penyesalan. Jadi kalau tatkala kita sempat melakukan dosa ataupun maksiat, kemudian kita menyadarinya, kemudian kita menyesal atas perbuatan tersebut, berarti ada dominasi dari nafsul lawwamah pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Ini diungkapkan oleh Allah di dalam akhir surat Al-Fajr dengan seruan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai nafsu-nafsu yang mutmainnah. Berasal dari kata itma'anna yatma'innu itmi'nan, artinya ketenangan.
Nafsul mutmainah adalah yang menjadikan orangnya tatkala melakukan ketaatan, melakukan taqarrub ilallah, apakah itu dengan melaksanakan sholat, atau membaca Al-Quran, ataupun berzikir, menjadikan hatinya tenang. Ya, di dalam surat Ar-Ra'd disebutkan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, maka hati ini menjadi tenang. Nah, berkaitan dengan jihad melawan ataupun menundukkan hawa nafsu, maka Ramadan ini adalah momennya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya puasa itu dalam rangka untuk menundukkan nafsu kita, untuk mengendalikan nafsu kita, supaya nafsu kita terbiasa untuk taat kepada Allah. Itulah sebabnya Ramadan itu dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita gemar berbuat kebaikan. Sehingga tatkala dengan puasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai alat untuk mengendalikan nafsu kita, di sisi yang lain Allah dengan maha baiknya setan-setan dibelenggu. Jadi di bulan Ramadan inilah waktu yang tepat untuk kita berbuat kebaikan, yang sangat mudah sekali kita untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, jenis jihad yang kedua adalah jihad melawan setan. Maka kita tahu bahwasanya setan di dalam Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Sebelumnya diungkapkan bahwasanya jangan pernah sekali-kali kita mengikuti langkah-langkah setan. Jangan pernah kita mengikuti segala gerak-gerik ataupun bujuk rayu setan. Karena setan tidak akan pernah memberikan kita petunjuk. Setan tidak akan pernah memberikan kita kebaikan. Tapi justru setan akan berusaha menggoda dari arah depan, dari arah belakang, kanan, kiri, supaya kita terjerumus menjadi hamba-hamba yang kufur, bukan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jihad melawan setan ini senantiasa kita kobarkan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, di mana saja dan kapan saja kita harus siap untuk melawan setan dengan segala makarnya, dengan segala tipu dayanya. Kemudian jenis jihad yang ketiga menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Untuk jenis jihad yang ketiga ini tentu ada aturan yang mengikat, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena sesungguhnya orang kafir itu terbagi menjadi dua, ada kafir harbi, ada kafir ahdi ataupun mu'ahad. Untuk kafir harbi, maka kita diizinkan untuk berperang, kita diizinkan untuk memerangi mereka. Kita pernah mengalaminya bangsa Indonesia tatkala dijajah oleh Belanda ataupun Jepang. Maka para ulama, para santri mengorbankan untuk berjihad. Bahkan pakik ataupun suara yang dilantakan adalah suara takbir. Allahu Akbar tatkala melawan para penjajah. Karena itu adalah bagian dari jihad. Ya. Kafirnya adalah kafir harbi. Untuk kondisi hari ini, yaitu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina atas agresi militernya ataupun penjajahan Israel. Maka anak-anak Palestina termasuk pemuda-pemuda Palestina senantiasa mengobarkan semangat jihad melawan orang-orang kafir. Tetapi terhadap kafir mu'ahad, kafir ahdi, kafir yang memang ada perjanjian damai, kafir yang tidak memberikan bahaya apapun, maka di sini Rasulullah SAW menjamin darah mereka. Barang siapa yang melukai atau membunuh kafir harbi, itu sama dengan melukai ataupun mencoreng kehormatan Rasulullah SAW. Sehingga untuk jenis jihad yang ketiga ini tidak bisa dilakukan dalam artian berperang, tidak boleh dilakukan di negeri yang damai, di negeri yang ada orang kafir tetapi mereka tidak memberikan mudarat, bahkan mereka menghormati, bahkan mereka menghargai keberagaman, menghargai ibadahnya umat Islam. Sehingga apa yang terjadi kemarin tatkala segelintir orang ya meledakkan bom di gereja katedral ataupun kasus-kasus sebelumnya, ini jelas dalam pandangan Islam tidak bisa dibenarkan. Dan ini bukan bagian dari jihad. Kalaupun mereka mati, itu bukan mati syahid, tapi mati konyol, bunuh diri, murni bunuh diri. Ya, maka dalam hal ini harus dipahami betul-betul bagaimana jihad yang sesungguhnya. Bahkan dalam jihad sendiri, itu yang namanya orang tua, anak-anak, kaum wanita, selama mereka bukan bagian dari pasukan, itu harus dilindungi. Ya, tempat-tempat ibadah tidak boleh melukai ataupun meledakkan
gereja, meledakkan rumah-rumah ibadah orang agama lain. Ya, nah sekarang kita lihat bagaimana justru orang-orang yang sedang ataupun mau berangkat ya kebaktian, berangkat ibadah, kemudian bahkan termasuk rumah ibadahnya dihilangkan, maka ini harus betul-betul hati-hati. Itu bukan bagian dari jihad. Kemudian yang keempat adalah jihad memerangi kemungkaran dan juga kebatilan. Ini adalah merupakan tugas kita semua. Di mana saja dan kapan saja, di mana kita melihat kemungkaran, kalau kita bisa merubahnya dengan tangan, maka lakukan. Kalau tidak mampu, dengan lisan kita. Kalau tidak mampu, dengan hati kita. Artinya hati kita membenci kemungkaran tersebut. Hati kita membenci kemaksiatan tersebut. Sahabat-sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari paparan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang kategori ataupun jenis jihad, maka sesungguhnya Islam sangat luas sekali memaknai jihad, tidak hanya terbatas pada qital dalam artian peperangan, tapi segala ranah, segala dimensi yang kita berusaha untuk mengerahkan kemampuan kita untuk meraih kebaikan, yang dimana tujuannya adalah maradhatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bagian dari jihad yang insya Allah pahalanya jelas sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam rangka kita melaksanakan itu semua, ya, kemudian kita ditakdirkan meninggal, maka mudah-mudahan ini menjadi kita mendapatkan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para pemirsa sekalian. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.